Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Iin Anggelia Arnida, selaku mahasiswi Stikes Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah farmakoterapi dari Ibu APT Fatmasari Siharis S.Pharm MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu osteoartritis. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai osteoartritis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu osteoartritis. Osteoartritis atau biasa disingkat dengan OA merupakan penyakit kronik dan degeneratif yang ditandai dengan nyeri dan kerusakan kartilago sendi, vertebrata, panggul, lutut, dan pergelangan kaki, di mana pergelangan kaki paling sering terkena osteoartritis. Adapun klasifikasi dari osteoartritis yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, osteoartritis primer atau idiopatik dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer tidak memiliki penyebab yang pasti atau tidak diketahui dan tidak disebabkan oleh penyakit sistemik maupun perubahan lokal pada sendi. Sedangkan osteoartritis sekunder, klasifikasi ini dapat disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kerusakan pada sinopa sehingga menimbulkan osteoartritis sekunder. Beberapa yang dapat menyebabkan osteoartritis sekunder yaitu yang pertama, trauma, yang kedua, faktor genetik seperti adanya perkembangan pada tubuh, dan yang ketiga, penyakit metabolik. Selanjutnya, faktor resiko osteoartritis. Secara garis besar, faktor resiko osteoartritis terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor predisposisi, dan yang kedua, faktor biomekanik. Faktor predisposisi merupakan faktor yang memudahkan seseorang terkena serangan osteoartritis, di mana faktor tersebut yaitu yang pertama itu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ras atau etnis, yang keempat faktor genetik, yang kelima faktor gaya hidup, keenam obesitas, ketujuh osteoporosis, dan kedelapan penyakit lain. Sedangkan pada faktor biomekanik lebih cenderung kepada faktor mekanis atau gerak tubuh yang memberikan beban atau tekanan pada sendi lutut sebagai alat gerak tubuh sehingga meningkatkan resiko terkena osteoartritis. Di mana faktor tersebut yaitu yang pertama riwayat trauma lutut, di mana trauma lutut yang dimaksud yaitu sobekan pada ligamen crustiatum dan meniscus merupakan faktor resiko terjadinya osteoartritis. Yang kedua, kelainan anatomis. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan berat fisik yang banyak menggunakan tumpuan pada lutut dan pinggang. Yang keempat, aktivitas fisik, di mana aktivitas yang dimaksud itu seperti berdiri lama atau berjalan selama 2 jam atau lebih dan mengangkat barang seberat 10-20 kg selama 10 kali per minggu. Kelima, olahraga yang dimaksud itu seperti atlet sepak bola dan lari maraton karena membentuk klinik osteoartritis, di mana gejala yang timbul pada penyakit osteoartritis yaitu yang pertama, nyeri sendi, yang kedua, hambatan gerakan sendi, yang ketiga, kekakuan sendi, yang keempat, krepitasi. Krepitasi itu yaitu berderak atau suara kisih yang disebabkan oleh tulang yang bergesekan satu sama lain. Yang kelima, deformitas sendi atau pembesaran sendi. Yang keenam, pembengkakan pada tulang, dan yang ketujuh, perubahan gaya berjalan. Selanjutnya, terapi osteoartritis. Terapi pada osteoartritis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu terapi farmakologis dan yang kedua terapi non-farmakologis. Terapi farmakologis pada pasien penderita osteoartritis biasanya bersifat simptomatis. Untuk membantu keluhan nyeri pada pasien OA,
Biasanya digunakan analgetika atau antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Untuk nyeri yang ringan, maka acetaminophen tidak boleh lebih dari 4 gram per hari. Itu merupakan pilihan pertama. Dan untuk nyeri sedang dan berat atau adanya inflamasi, maka OAINS yang selektif COX-2 merupakan pilihan pertama, kecuali jika pasien mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya hipertensi atau penyakit ginjal. OAINS dan COX-2 non-selektif juga diberikan asalkan ada perhatian khusus untuk mencegah terjadinya komplikasi dengan inhibitor pompa proton dan misoprostol. Injeksi pada kedua, terapi non-farmakologis, di mana terapi non-farmakologis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penerangan. Penerangan yang dimaksud yaitu agar pasien mengetahui penyakitnya dan bagaimana menjaga penyakitnya agar tidak bertambah parah. Yang kedua, terapi fisik. Terapi ini untuk melatih agar persendiannya tetap dipakai dan melatih pasien untuk melindungi sendi yang sakit. Dan yang ketiga itu penurunan berat badan. Selanjutnya pencegahan osteoartritis. Osteoartritis tidak dapat dicegah, namun kita dapat menurunkan resiko penyakit ini dengan beberapa langkah. Yang pertama itu menjaga berat badan ideal. Yang kedua, selalu aktif, rajin bergerak dan berolahraga. Yang ketiga, menjaga postur tubuh saat duduk maupun berdiri. Yang keempat, melakukan peregangan otot secara rutin. Dan yang kelima, beristirahat dengan cukup. Yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang osteoartritis. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.